Anda pasti udah lihat kan berita-berita terbaru soal Iran. Sepintas, mungkin kelihatannya cuma seperti konflik biasa, ketegangan yang naik turun. Tapi, gimana kalau ini bukan sekedar itu? Sumber analisis kita hari ini berpendapat bahwa yang kita saksikan sebenarnya adalah runtuhnya sebuah tatanan lama dan lahirnya sebuah era yang benar-benar baru. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pemicu dari semua ini tuh sebenarnya sesuatu yang teknologinya relatif sederhana, tapi secara strategis luar biasa kuat, yaitu drone yang murah dan efektif. Senjata yang bisa diakses siapa saja ini, pada dasarnya, udah mengubah total aturan main perang modern. Ini memungkinkan kekuatan yang lebih kecil untuk nantangin raksasa. Nah, ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya kan, apa kita ini cuma nonton adu kekuatan militer biasa, atau seperti yang diungkapkan oleh sumber analisis kita, apakah teknologi kayak drone ini sebenarnya cuma gejala dari sebuah pergeseran yang jauh lebih besar dan lebih dalam? Dan disinilah letak gagasan utamanya. Analisis ini bilang kalau ini bukan perang antar negara, tapi sebuah benturan peradaban, sebuah konsep yang memaksa kita buat melihat peta geopolitik global dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Oke, jadi apa sih sebenarnya maksud dari benturan peradaban dalam konteks ini? Ini bukan cuma istilah keren doang loh. Ini tentang dua kekuatan dengan DNA yang ya benar-benar berbeda, yang sekarang lagi berhadap-hadapan. Coba deh, perhatikan perbandingan ini. Penting banget. Di satu sisi, kita punya peradaban Persia dengan sejarah lebih dari 2.500 tahun yang udah berhasil selamat dari gempuran berbagai kekaisaran. Kekuatannya itu ada di ketahanan budayanya yang mengakar kuat. Nah, di sisi lain, ada Amerika, sebuah bangsa imigran yang usianya baru sekitar 250 tahun. Kekuatannya, seperti yang kita semua tahu, beda banget. Basisnya adalah dominasi militer dan ekonomi. Ini dua dunia yang benar-benar berbeda. Coba kita renungkan sejenak angka ini ya, 2.500 tahun. Peradaban Persia ini udah melewati dan bertahan dari Kekaisaran Romawi, bangsa Mongol sampai Alexander Agung. Menurut analisis ini bukan sekedar angka loh, ini adalah bukti dari sebuah ketahanan budaya yang luar biasa dalam, yang nggak bisa dianggap remeh. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Jelas sebuah negara yang sangat kuat dan berpengaruh, tapi sejarahnya cuma 1/10 dari peradaban yang dihadapinya. Nah, perbedaan usia yang sangat jauh ini menurut sumber kita jadi kunci buat memahami dinamika yang lagi terjadi sekarang. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah kekuatan kuno bisa ngelawan negara adidaya modern? Jawabannya, bukan dengan adu jotos langsung, tapi dengan menggunakan strategi yang cerdik yang kita kenal sebagai perang asimetris. Oke, mari kita lihat cara kerjanya. Jadi, alih-alih melawan militer dengan militer, strateginya adalah sengaja menghindari konfrontasi langsung. Mereka pakai teknologi yang murah tapi pintar, seperti drone itu, untuk menyasar titik-titik lemah. Apa itu? Pusat ekonomi dan logistik lawan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menciptakan gangguan sebesar-besarnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengan menargetkan pusat logistik global seperti Bandara Dubai misalnya, tujuannya bukan kemenangan militer, tapi kekacauan ekonomi. Rantai pasok global jadi terganggu, harga minyak bisa melonjak, dan tahu-tahu perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya bisa terasa dampaknya saat kita belanja kebutuhan sehari-hari. Ini adalah perang yang dimainkan di arena ekonomi. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Soalnya, menurut sumber kita, konflik ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ini adalah sebuah gejala dari runtuhnya tatanan dunia yang sudah mendominasi panggung global selama lebih dari 30 tahun terakhir. Sejak runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989, kita ini hidup di dunia yang disebut unipolar. Artinya, cuma ada satu kekuatan, yaitu Amerika Serikat, yang mendominasi panggung dunia, baik secara militer, ekonomi, maupun budaya. Nah, untuk menggambarkan situasi ini, sumber kita pakai analogi yang cukup tajam. Amerika digambarkan seperti pendekar mabuk, masih sangat kuat, tentu saja. Tapi tindakannya yang nggak terduga dan seringkali merugikan diri sendiri justru mempercepat runtuhnya dominasinya itu. Dan saat pilar tunggal ini mulai goyah, pilar-pilar kekuatan baru mulai bermunculan. Kita lihat ada blok BRICS yang makin percaya diri. Ada kemitraan Eurasia Raya yang digagas Rusia. Dan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sering disebut Global South, mulai menuntut suara yang lebih besar di panggung dunia. Bahkan, dominasi dolar Amerika pun kini mulai dipertanyakan. Jadi, kalau era unipolar ini akan berakhir, apa yang menanti kita selanjutnya?
Jawabannya adalah dunia multipolar, sebuah dunia yang jauh lebih kompleks, lebih nggak bisa ditebak, di mana kekuatan itu tersebar di antara beberapa pusat pengaruh yang saling bersaing. Di era baru yang lebih rumit ini, aturan mainnya pun berubah. Kemenangan itu nggak lagi cuma soal siapa yang punya tank paling banyak atau PDB paling tinggi. Ada satu kualitas lain yang sekarang jadi penentu utamanya. Kata kuncinya di sini adalah ketahanan atau resiliensi. Sumber, kita menggambarkannya seperti bola tenis. Semakin keras dibanting, semakin tinggi ia memantul. Kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan justru tumbuh lebih kuat dari krisis, inilah yang memungkinkan peradaban-peradaban kuno untuk tetap ada selama ribuan tahun. Dan ini semua membawa kita pada satu pertanyaan fundamental yang diajukan oleh analisis ini. Saat kita melangkah ke tatanan dunia baru yang penuh ketidakpastian, apa sih yang sebenarnya kita sebut sebagai kekuatan? Apakah itu kapal induk dan jet tempur? Atau ketahanan budaya sebuah peradaban yang telah teruji selama ribuan tahun? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan menentukan wajah dunia kita di masa depan.